Halo adik-adik semua. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Tidak terasa, kita sudah berada di bulan kedua tahun 2022. Ayo semua, lekas siap-siap untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh kembali beribadah online. Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Pimpin kami Tuhan, tolong kami agar kami bisa bersikap dengan baik dalam ibadah kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tahu tidak bahwa tidak hanya kita yang dikasihi Tuhan. Ada burung pipit yang kecil juga dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang juga Tuhan pelihara. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita semua dikasihi Tuhan, dan Tuhan siap menolong kita. Saat kita sedih dan saat adik-adik menghadapi sesuatu yang sulit. Karena Tuhan kita sanggup melakukan perkara apa saja, yang besar maupun yang kecil. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam cerita minggu ini ya? Mari kita panggil Kak Narti. Hai, halo adik-adik. Hari ini kakak mau membuat mie goreng. Adik-adik suka mie goreng? Sama, kakak juga suka. Ikuti terus ibadah hari ini sampai selesai. Kita akan belajar bersama-sama tentang mie goreng. Bukan tentang mie goreng, tentang Tuhan yang mengasihi kita semua. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami baik-baik saja. Kami akan terus beribadah hari ini. Berkatilah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bumbunya mie goreng tahu? Ada bawang putih, ada merica, ada juga garam, tambah lagi kecap. Wah, ya. Bawang putih dikupas, merica dicuci, terus kasih cobek, diulek-ulek-ulek, terus disereng. Aduh, kok ribet ya? Ribet ini. Ada yang cepet kok, ada yang bisa cepet selesai, terus dimakan. Namanya instan, cepet. Saat ini juga selesai. Ada mie instan, bumbunya tinggal ditaruh dalam mangkok, mie-nya digodok. Kalau sudah empuk, dimasukkan mangkok sama bumbunya diudek. Selesai. Ya, cepat selesai. Banyak orang suka yang cepat selesai. Instan namanya, cepat. Sekarang juga, hari ini juga. Tapi, apa ya gitu ya? Kalau kita berdoa, misalnya minta baju baru pada Tuhan, hari ini juga, sekarang Tuhan, biar aku senang cepat gitu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana doa itu dijawab oleh Tuhan. Adik-adik, suatu hari orang yang bernama Lazarus itu sedang sakit. Lazarus punya saudara Marta dan Maria. Maria dan Marta ini memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan,
Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Tuhan bilang, Lazarus sakit tapi tidak akan mati kok. Dan Tuhan tidak segera pergi ke sana. Tuhan masih bersama dengan murid-muridnya di situ sampai beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania, rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta. Tuhan bilang, aku akan membangunkan Lazarus. Oh, berarti Lazarus tidur ya. Kalau sakit itu memang tidur. Ya, betul. Berarti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Tetapi yang dimaksud dengan tidur adalah mati, adik-adik. Loh, kok aneh? Kenapa nggak kemarin-kemarin Tuhan Yesus datang? Bukannya kalau sudah mati artinya sudah terlambat, sudah nggak bisa diapa-apain. Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan belajar percaya kepada Tuhan. Benar adik-adik, sampai di rumah Maria dan Marta, Maria berlari dan sujud di depan kaki Tuhan. Tuhan, Lazarus sudah mati. Wah, mereka semua masih sedih. Maria dan Marta masih sedih. Orang-orang masih pada datang untuk menghiburnya. Tuhan Yesus bertanya, di mana sekarang Lazarus? Di dalam kubur, di dalam goa. Mereka pergi ke goa dan Tuhan bilang, buka pintu goanya karena pintu goa ditutup dengan batu. Hah? Lazarus kan sudah mati 4 hari. Pasti bau, Tuhan. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan bilang gitu adik-adik. Orang-orang yang di situ, pada bingung. Apa ini maksudnya? Tapi mereka nurut saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Batu penutup kubur Lazarus dibuka. Kemudian Tuhan melihat ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau mendengarkan perkataanku. Lalu Tuhan Yesus berkata dengan keras, Lazarus, keluarlah. Adik-adik, Lazarus disuruh keluar. Benar, tangan dan kakinya masih diikat. Dan Lazarus keluar. Adik-adik, Lazarus hidup. Orang-orang di situ pada heran. Selama ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi kali ini Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah 4 hari mati dibuat hidup oleh Tuhan. Jadi kita semua dan orang-orang di situ harus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Mie instan memang cepat bisa dibuat. Tetapi doa bukan mie instan. Doa kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan, ya terserah Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kapan waktu yang tepat? Kita harus terus berharap kepada Tuhan karena Tuhan punya waktu yang tepat. Adik-adik, kalau misalnya pengen baju baru, pengen sepeda baru, ya tetaplah percaya kepada Tuhan karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu kapan adik-adik diberi baju, kapan diberi sepeda,
Nah, hari ini kita terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan untuk setiap doa yang kita naikkan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkatilah kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan bisa menjawab doa kami tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terus percaya Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan punya waktu yang tepat. Bye-bye. Ayo adik-adik, terus berharap kepada Tuhan. Meski kita pikir pertolongan itu berjalan lambat, namun percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus selalu siap dan akan terus mengasihi kita. Dan Ia selalu berada di saat sedih dan saat senang. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Aktivitas untuk minggu ini, adik-adik kelas kecil boleh menyiapkan 3 warna kertas buffalo dan 1 warna kertas lipat. Kemudian siapkan paku payung atau kancing ketek ya. Jadi boleh dilihat di sini, dan juga siapkan alatnya adalah gunting. Kemudian adik-adik membuat 3 pola gambar. Yang pertama adalah gambar pola lingkaran besar dan bawahnya ada tangkai dan daun. Yang kedua, gambar pola bunga yang lebih kecil dari lingkaran hijau. Yang ketiga, gambar lingkaran yang lebih kecil
dari pola bunga pada kertas yang ketiga. Kemudian untuk kertas lipatnya buatlah pola jarum jam. Jadi nanti ada dua ya adik-adik, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian di kelopak kertas yang berbentuk bunga, adik-adik bisa menuliskan angka 1 sampai 12 ya, seperti jam ya, 1 sampai 12. Kemudian pada jarum jamnya boleh dituliskan Allahku menolong tepat waktu. Setelah selesai, kemudian mari kita susun kertasnya dari yang paling besar, kemudian bunga, pola bentuk bunga, dan kemudian lingkaran kecil. Setelah itu disatukan, ditusuk di tengah tumpukannya itu dengan menggunakan paku payung atau kancing ketek ya, sehingga terjadi seperti jam yang ada jarum jamnya. Ya, demikian adik-adik untuk aktivitas kelas kecil. Selamat membuat. Untuk adik-adik kelas besar, mari adik-adik kita menuliskan refleksi. Refleksinya adalah isi doa yang pernah dijawab oleh Tuhan. Setelah itu, adik-adik bisa menulis dan juga menghias dengan cantik agar bisa dijadikan wallpaper HP atau desktop komputer atau lemari belajar, sehingga menjadi pengingat bahwa Tuhan sanggup menolong dan mau menjawab doa kita. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, titip persembahan adik-adik kepada papa mama ya. Dan adik-adik ingat, jaga kesehatan dan selalu semangat terus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye.